Baik, Om Swastiastu, Bapak Ibu. Selamat malam, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa kelas B, bahwa hari ini dengan petunjuk Bapak dosen, bahwa hari ini kita akan tetap melaksanakan presentasi kegiatan perkuliahan yang dimulai dengan presentasi. Nanti ada kelompok Pak Made dan kawan-kawan akan presentasi. Kemudian nanti teman yang lain akan memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait dengan mata kuliah kita pada generasi pendidikan. Jadi nanti sebelum mulai, marilah kita berdoa yang lunas kepada Pak Kade Edi sebagai pemimpin doa, dan dilanjutkan nanti ke Pak Made Swito akan mempresentasikan, dan teman yang lain yang harap juga memperhatikan dan mendengarkan dan memberikan pertanyaan atau tanggapan sehingga nanti dalam kegiatan diskusi nanti berjalan dengan lancar. Silakan kepada Pak Kade Edi sebagai pemimpin doa dulu. Silakan. Terima kasih Pak Sambudu. Mari teman-teman semua, sebelum pembelajaran ini kita mulai, atau perkuliahan ini kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan doa semuanya. Asana, miring, sarang sami, marga sikap pamusti karana. Titiang kawitin antok panganjali umat. Om Swastiastu. Om Brahma Putri Mahadewi Brahmaya Brahmawadini Saraswati Sayan Janam Prajanaya Saraswati. Om Saraswati Dipastrayan Namaswah. Engeh puput. Terima kasih Pak Kade Edi sudah memimpin doa, dan saya harapkan semoga kegiatan ini bisa berlancar dengan baik sampai nanti di akhir sesi di kegiatan diskusi. Untuk sesi diskusi dan presentasi dan diskusi, yang persilakan waktu dan ruangnya kepada Pak Madi Swito dan Pak Kade Artano dan Bu Ika rasanya yang ada di Papua. Mudah-mudahan bisa mengikuti karena beliaunya di kondisi gelap. Ya, Bu Ika bisa nanti agar sinyalnya bisa. Terima kasih. Silakan Pak Kadek untuk briefing waktu, ruang dan waktunya, yang silakan kepada Pak Kadek Swito. Baik, Bapak Ibu, izin saya sebagai moderator. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, yang terhormat Pak Prof selaku dosen pengempu mata kuliah serta rekan-rekan yang berbahagia. Angai bahagia kita haturkan kehadapan ide Sang Yang Juwasa karena hari ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan meskipun lewat daring. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan administrasi kepemimpinan dalam pendidikan. Adapun kelompok kami terdiri dari Bapak Made Suweta, Bapak Kade Artana, dan saya sendiri Ika Ismawati. Lanjut Pak Dek. Berikutnya Pak Kade. Oke, untuk presentasi kami pada hari ini, fokus presentasinya ada beberapa hal yang ingin kami bahas. Yang pertama yaitu tentang pengertian administrasi pendidikan, fungsi administrasi pendidikan, tipe-tipe administrasi pendidikan, syarat administrasi pendidikan, keterampilan administrasi pendidikan, pendekatan administrasi pendidikan, model-model administrasi pendidikan, dan yang terakhir adalah model administrasi pendidikan. Untuk pembahasan materi, kami persilahkan Pak Kade Artana yang akan menyampaikan materi yang pertama. Silakan Pak Kade. Terima kasih Bu Ika. Izin Bapak Prof. Ketut Sudarsana untuk
melanjutkan presentasi kelompok kami, dan izin juga Bapak Ibu teman-teman semuanya. Nah, yang pertama ada kita bahas terkait dengan pengertian administrasi kepemimpinan dalam pendidikan. Nah, administrasi secara epistemologi berasal dari bahasa Latin yang artinya memiliki arti intensif. Kemudian ministrar yang artinya melayani atau membantu dan memenuhi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah melayani dengan intensif menurut Husaini Usman 2012, karangannya yang karangan buku dalam tahun 2012. Nah, secara definisi administrasi merupakan proses pengelolaan sumber daya 7M. 7M yang artinya man, money, method, mekanis, marketing, material, dan minutes, informasi. Nah, untuk mencapai tujuan dan efektif. Kemudian selanjutnya, definisi kepemimpinan menurut Purwanto. Yang pertama ada tokoh yang namanya Edzoni. Edzoni menerangkan bahwa kepemimpinan adalah kekuatan atau power. Nah, di sini dijelaskan bahwa kekuatan atau power itu yang mana intinya kepemimpinan itu tidak bisa semena-mena harus didasarkan atas nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian tokoh Fredler. Nah, mengemukakan bahwa pemimpin ialah individu di dalam kelompok yang memberikan pengaruh guna mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kelompok agar relevan dengan yang diharapkan daripada langsung terjun ke masyarakat. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan ada Dubin yang mengungkapkan bahwa kepemimpinan dalam organisasi memiliki kuasa dalam pembuatan keputusan-keputusan. Nah, semua hal sebelum dikerjakan dan ditindaklanjuti harus melalui tangan pimpinan terlebih dahulu. Pemimpin harus mengetahuinya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya menurut Keynes dan Kant mengemukakan bahwa hakikat kepemimpinan organisasi adalah penambahan pengaruh terhadap dan di atas pelaksana. Kemudian yang terakhir ada host dan batch. Kepemimpinan terjadi pada sebuah kelompok. Nah, yang mana secara umum melibatkan pemberian pengaruh terhadap tingkah laku anggota kelompok dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan-tujuan kelompok. Nah, itu menurut host dan batch. Nah, pada hakikatnya tiap individu manusia itu merupakan pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri menuju jalan yang benar. Bisa jadi sebagai pemimpin keluarga, masyarakat sekitar, maupun agama, nusa, bangsa, atau negara, tergantung kepada kemampuan personaliannya dalam memimpin tersebut. Selanjutnya, dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah sekumpulan dan serangkaian kemampuan serta sifat kepribadian pemimpin, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Dengan jalan mempengaruhi artinya mempengaruhi orang lain untuk mengikuti seorang pemimpin. Kemudian pengertian kepemimpinan dalam pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan atau kesiapan dalam diri seseorang untuk melaksanakan fungsi dan tujuan dari kepemimpinan itu sendiri, yaitu dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan jika perlu memaksa orang lain
dalam kelompok yang dipimpinnya agar mampu menerima dan baik pengaruhnya, dengan baik pengaruhnya. Nah, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien pada instansi yang dipimpinnya. Nah, yang kedua ada fungsi yang selanjutnya, fungsi kepemimpinan pendidikan menurut Suetopo dan Prasetyo. Nah, ada dua. Yang pertama, hubungan dengan tujuan yang hendak dicapai, kemudian fungsi kepemimpinan pendidikan yang berhubungan dengan penciptaan suasana pekerjaan yang sehat. Nah, kemudian yang pertama, kita bahas yang pertama, hubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Memikir. Ada memikir di sini seorang pemimpin dituntut adanya kemampuan untuk merumuskan dengan teliti tujuan kelompok. Nah, dan menjelaskan kepada kelompok agar anggota-anggota kelompok tersebut selalu dapat fokus untuk bekerja mencapai tujuan itu. Kemudian yang kedua ada memberi dorongan atau motivasi. Nah, seseorang pemimpin hendaknya memberi dorongan kepada para anggota kelompok serta menjelaskan situasi yang dimaksudkan untuk dapat menemukan rencana-rencana kegiatan kepemimpinan yang dapat memberi harapan baik untuk masa yang akan datang guna kesejahteraan kelompok itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada membantu para anggota kelompok. Dalam hal ini, dalam mengumpulkan keterangan-keterangan yang diperlukan, seseorang pemimpin hendaknya ikut adil dalam mengadakan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang sehat guna mengkoordinir dengan baik maksud dan tujuannya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kesanggupan. Nah, maksudnya adalah seorang pemimpin hendaknya menggunakan kesanggupan dan niat khusus dari anggota kelompok. Nah, semua dimusyawarahkan guna mencapai mufakat. Kemudian ada yang fungsi kedua, ya fungsi yang berhubungan dengan penciptaan suasana pekerjaan yang sehat, antara lain yang pertama memupuk dan memelihara kerjasama. Kemudian apresiasi memberikan motivasi itu memberikan sebuah penghargaan kepada tim kelompok yang sudah bekerja semaksimal mungkin. Nah, yang ketiga suasana nyaman, maksudnya memberikan peluang kepada tim untuk bekerja di luar, untuk mencari suasana yang memberikan motivasi kepada kelompok tersebut. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kelebihan. Nah, maksudnya adalah kelebihan-kelebihan yang terdapat pada pimpinan untuk memberi sumbangan dalam kelompok untuk menciptakan tujuan bersama. Nah, kemudian yang fokus yang ketiga adalah tipe-tipe kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama ada tipe otoriter. Nah, tipe otoriter ini memiliki karakteristik semua kebijakan dibuat dan ditetapkan oleh pemimpin sendiri. Kemudian perintah diberi tugas dilakukan tanpa konsultasi kepada bawahannya. Kemudian ada tipe laissez-faire. Memiliki karakteristik pemimpin memberi kebebasan bawahannya dalam prosedur dan pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga ada tipe demokratis. Tipe demokratis ini memiliki karakteristik yaitu kedudukan pemimpin dengan yang dipimpin setara. Artinya pimpinan dan anggota kelompoknya setara. Tidak ada yang artinya
semua boleh memberikan sebuah solusi dan pendapat. Kemudian keputusan diambil secara musyawarah guna mendapat mufakat satu kata. Kemudian yang ketiga ada mengutamakan partisipasi aktif semua pemimpin maupun yang dipimpin, baik dari pemimpin maupun dari anggota kelompoknya. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Made Sweter. Izin Bu, waktunya dikembalikan. Oke, terima kasih Pak Kadek Artana atas pemaparan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Made Sweter. Kepada Pak Made Sweter dipersilakan. Tersebut itu artinya bahwa musibah lainnya di kata ekstra melakukan perdoa pada bahwa tersebut sekian. Kemudian ini adalah seorang pemimpin memimpin yang rendah demikian. Ini misalnya tidak ego dan lain, tapi membangun semua bawahan bersama, tidak menganggap namanya itu seperti pekerja, tapi memang yang empati dan rendah hati seperti itu. Kemudian seorang pemimpin juga mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri. Itu harus seperti itu menurut kelompok kami. Kenapa? Kalau dia tidak memiliki kepercayaan diri sendiri, gimana orang lain mempercayai dia seperti itu. Makanya seorang pemimpin harus mempunyai kepercayaan dan keyakinan diri seperti itu, bahwa mereka bisa mengkoordinir teman-teman atau bawahannya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah sadar dan memiliki kestabilan emosi. Ini penting juga. Seorang pemimpin harus mampu mengendalikan emosinya seperti itu. Tidak sedikit-sedikit marah melihat persoalan yang ada, karena bawahannya itu majemuk dan memiliki karakter-karakter yang berbeda. Seorang pemimpin adalah mampu mengendalikan emosinya sendiri seperti itu. Menahan amarah untuk bisa selalu ramah pada bawahannya seperti ini. Kemudian keahlian dalam jabatan. Ini juga merupakan hal yang penting menurut diskusi kami, karena gimana bisa memimpin kalau seorang pemimpin tidak mempunyai keahlian dalam jabatannya seperti itu. Misalnya seperti tadi saya katakan adalah mengkoordinir bawahannya, kemudian memberitahu seandainya seorang bawahan punya masalah seperti itu, kalau tidak mempunyai keahlian gimana bisa memberitahu, membantu bawahannya seperti itu. Kemudian seorang pemimpin juga harus memiliki karakter jujur, adil, dan dapat dipercaya. Ini penting. Tanpa kepercayaan dari bawah, ini niscaya suatu organisasi yang kita pimpin itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan makanya seorang pemimpin harus mempunyai sikap jujur, adil, dan dapat dipercaya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya silakan, bisa dilanjutkan Pak Dek slide-nya. Oke, itu tadi. Kemudian kita lanjutkan tentang keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin pendidikan, di mana keterampilan dalam memimpin itu menurut Katz itu menemukan 3 keterampilan atau skill yang harus dikuasai seorang pemimpin. Yang pertama itu adalah human resources relation,
human relation skill seperti itu. Kemudian berikutnya adalah technical skill, kemudian conceptual skill seperti itu. Apa itu human relation skill? Itu adalah keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk mampu mensosialisasikan atau menghubungkan dengan para anggotanya. Artinya setiap anggota tidak ada gap, tapi mampu menjadi menjembatani seperti itu, mampu menjadi penghubung dalam menjelaskan tugas seperti itu misalnya. Kemudian hubungan dalam pekerjaan seperti itu misalnya. Kemudian seorang pemimpin harus bersosialisasi untuk dapat menciptakan lingkungan yang produktif untuk bekerja tanpa tekanan sehingga tercapai tujuan lebih baik seperti itu. Apapun itu adalah endingnya adalah mencapai tujuan yang lebih baik tentunya seperti itu. Kemudian itu technical skill itu adalah keterampilan dalam menjalankan pekerjaan berdasarkan kepandaian atau ilmu seseorang pemimpin seperti itu. Seperti sudah saya jelaskan tadi, seorang pemimpin sudah harus mempunyai skill, ilmu seperti itu, di mana seseorang pemimpin itu menjalankan pekerjaan sesuai dengan sumber-sumber yang jelas dan juga penyelesaiannya yang telah terpola seperti itu. Artinya tidak baur, tidak terencana seperti itu, tapi harus terpola step demi stepnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah conceptual skill, di mana keterampilan yang dapat merumuskan konsep dengan matang, tidak melaksanakan keterampilan dengan ego sendiri atau lebih lebih mau bekerja sama. Keterampilan inilah yang sangat dibutuhkan bagi seorang pemimpin seperti itu. Tidak ego seperti tadi, mampu menahan emosi, mengendalikan emosi di saat ada permasalahan yang dihadapi seperti itu. Next, Pak. Kemudian pendekatan kepemimpinan pendidikan itu pendekatan menurut pengaruh kewibawaan, kemudian ada pendekatan sifat, kemudian pendekatan perilaku, kemudian pendekatan kontingensi atau situasi seperti itu. Itu boleh saya jelaskan sedikit, di mana pendekatan menurut pengaruh kewibawaan di sini adalah pendekatan ini dikatakan bahwa keberhasilan seorang pemimpin dipegang dari segi sumber dan kejadian semua kewibawaan yang ada pada para pemimpin seperti itu. Seorang pemimpin harus tentunya memiliki kewibawaan tersebut seperti itu. Dan dengan cara yang bagaimana seorang pemimpin harus menggunakan kewibawaan itu untuk memimpin seperti itu, memimpin bawahannya seperti itu. Kalau tidak seorang pemimpin berwibawa atau mempunyai kebawaan, niscaya suatu organisasi atau perusahaan dapat dijalankan dengan baik seperti itu. Kemudian dengan pendekatan berikutnya adalah pendekatan sifat seperti itu. Pendekatan ini menekankan pada kualitas pemimpin. Seperti tadi sudah dijelaskan apa itu kualitas seorang pemimpin, memang harus punya kualitas seperti itu. Keberhasilan pemimpin ditandai oleh daya kecakapan luar biasa yang dimiliki oleh para pemimpin, seperti tidak kenal lelah atau penuh energi seperti itu, intuisi yang tajam, tinjauan ke masa depan yang tidak sempit, dan kecakapan keyakinan yang sangat menarik seperti itu. Sifat-sifat seorang pemimpin itu punya energi lebih ketimbang bawahannya tentunya seperti itu. Kemudian pendekatan perilaku, di mana pendekatan perilaku memandang pemimpin dapat dipelajari dari pola tingkah laku dan bukan sifat-sifatnya. Studi ini melihatkan bahwa mengidentifikasi pelaku yang khas dan pemimpin dalam kegiatan untuk mempengaruhi anggota-anggota
kelompoknya atau pengikutnya. Dalam hal ini adalah bawahannya seperti itu. Kalau kita berbicara perusahaan itu adalah apa namanya bawahannya tentunya. Tapi kalau kita di pendidikan adalah apa namanya anggota warga sekolah seperti itu. Bisa itu guru, pegawai dan lain sebagainya itu mungkin. Kemudian berikutnya adalah pendekatan kontingensi atau situasi, di mana pendekatan kontingensi ini menekankan pada ciri-ciri pribadi seorang pemimpin dan situasi. Itu mengemukakan dan mencoba untuk mengukur atau memperkirakan ciri-ciri pribadi untuk membantu memimpin dengan garis pedoman perilaku yang bermanfaat yang berdasar kepada kombinasi dari kemungkinan yang bersifat pribadi dan situasional seperti itu. Itu kembali lagi ke sifat-sifat pribadi pemimpin dan tentunya tidak lepas dari situasi yang dihadapi seperti itu. Next Pak Ade. Kemudian model-model kepemimpinan dalam pendidikan itu ada dua, kepemimpinan visioner, kemudian yang berikutnya adalah kepemimpinan transformasional seperti itu. Lanjut. Ya, kepemimpinan visioner di sini adalah kepemimpinan apa namanya? Seorang pemimpin dapat dikatakan pemimpin yang visioner dalam menghasilkan pendidikan yang produktif bila selama melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dapat mengelola proses pendidikannya yang tersedia seperti itu. Kalau kita bicara tadi masalah pendidikan seperti itu. Kemudian lanjut. Kemudian kepemimpinan yang transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang memiliki visi ke depan dan mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan serta mampu mentransformasi perubahan tersebut ke dalam organisasi, mempelopori perubahan dan memberikan motivasi dan inspirasi kepada individu untuk kreatif dan inovatif serta membangun kerjasama yang solid antar warga sesama seperti itu. Kalau kita bicara guru di sekolah adalah sesama rekan sejawat, termasuk juga dengan apa namanya orang tua murid dan lain sebagainya. Sebagai masyarakat harus membangun kerjasama yang solid seperti itu. Kemudian Yuki 1996 juga menyimpulkan esensi kepemimpinan reformasi adalah memperdayakan para pengikut untuk bekerja sama efektif dengan membangun komitmen mereka terhadap nilai-nilai baru, kemudian mengembangkan keterampilan dan kepercayaan mereka. Seperti ini. Lanjut Pak. Nah, itu yang dapat saya jelaskan, kemudian bisa saya simpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan sebagai satu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agar supaya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efisien dan efektif di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran tentunya. Seperti ini. Jadi itu Bu Ika yang dapat saya paparkan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made atas pemaparan materinya. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan materi terkait administrasi kepemimpinan dalam pendidikan. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab yang pertama kami buka dengan dua penanya. Ini ada yang pertama Ibu Wina. Silakan Ibu Wina. Terima kasih Bu Ika. Mohon izin pada Pak Prof selaku dosen mengampu. Di sini terima kasih kepada para penyaji, sudah sangat bagus tadi memaparannya tentang kepemimpinan
pendidikan di dalam kepemimpinan. Dan di sini Tiang mau bertanya, mohon maaf kalau ada di sini yang sebagai pemimpin pendidikan atau gimana, mohon maaf sekali. Tiang bukannya gimana, gitu. Dan di sini Tiang mau bertanya. Tadi dipaparkan tentang kepemimpinan ada yang syarat-syarat kepemimpinan atau tipe-tipe kepemimpinan. Nah, di sini pemimpin dinyatakan bagus dan maju apabila didukung oleh bawahannya seperti ini. Nah, yang tanyakan di sini, apakah seorang pemimpin di dunia pendidikan harus sesuai dengan syarat dan tipe-tipe kepemimpinan, biar stakeholder antara pemimpin dan bawahan bisa berjalan dengan bagus. Nah, ini yang Tiang tanyakan. Semua. Terima kasih Bu Wina. Jika boleh diulang pertanyaan Ibu Wina, yaitu apakah seorang pemimpin dalam dunia pendidikan itu harus memenuhi syarat-syarat dalam kepemimpinan ya Ibu Wina ya? Iya. Nah, kalau yang lihat banyak pemimpin yang tidak sesuai dengan syarat dan tipe-tipenya gitu. Kadang kepemimpinannya bagus, tidak didukung oleh bawahannya gitu. Kadang bawahannya sudah bagus, tetapi pemimpin itu tidak sesuai dengan tipe dan syarat kepemimpinan. Mohon maaf sekali lagi jika ada yang seorang pemimpin kependidikan. Oke, terima kasih Bu Wina. Itu untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Wina. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, mungkin bisa Ibu Ninengasri Armini, silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk Bapak Prof dan teman-teman pembawa pemateri pada hari ini dan juga teman-teman yang lainnya. Nah, pertanyaan saya agak mirip sama pertanyaan siapa tadi Bu Wina nih. Bu Wina tadi ada tipe-tipe di kepemimpinan itu ada tipe otoriter, tipe laissez-faire, atau tipe demokrasi. Nah, mungkin pertanyaannya saya itu agak mirip ya. Nah, dari tipe-tipe ketiga tipe tersebut, mana yang ideal atau yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin? Nah, sama seperti yang dikatakan Bu Wina, mungkin dalam kenyataan di suatu organisasi seperti itu, pemimpin bisa mendapatkan dukungan oleh bawahannya, atau bisa saja pemimpin sulit untuk mendapatkan suatu dukungan. Nah, di sini apa penyebab dasar dari yang bisa menyebabkan seorang pemimpin seperti itu? Kok bisa pemimpin itu sewaktu-waktu bisa otoriter? Nah, bisa sewaktu-waktu itu bisa bersifat demokratis. Nah, penyebab utamanya itu mungkin yang bisa saya tanyakan. Nah, di sini mana yang lebih ideal yang harus mereka lakukan? Seperti itu. Memang syarat-syarat pemimpin itu kan sudah banyak ya ditentukan, tapi terkadang dalam pelaksanaan di suatu organisasi itu pasti ada suatu penyimpangan. Nah, mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ninengasri Armini. Saya ulang untuk pertanyaan Ibu Ninengasri Armini. Pertanyaan yang pertama adalah dari 3 tipe kepemimpinan, manakah tipe kepemimpinan yang ideal untuk digunakan? Kemudian pertanyaan yang kedua,
apa penyebab seorang pemimpin tiba-tiba bertindak otoriter dan kadang-kadang demokratis. Begitu ya Ibu ya. Nah, okay. Baik, untuk pertanyaan pertama terlebih dulu yang akan kami bahas dari Ibu Wina, yaitu apakah seorang pemimpin dalam pendidikan itu harus memenuhi syarat-syarat kepemimpinan? Mungkin ada teman-teman atau rekan sekelompok yang ingin menanggapi. Nggih. Izin Bu Moderator. Oh, silakan Pak Made. Menanggapi pertanyaan Bu Wina tentang apa tadi? Boleh diulang pertanyaannya biar jelas. Ya, saya ulang Pak Made. Pertanyaan dari Ibu Wina adalah apakah seorang pemimpin dalam dunia pendidikan itu harus memenuhi syarat-syarat dalam kepemimpinan yang sudah Bapak sampaikan? Oke. Menurut Siang sendiri itu harus Bu Wina. Harus. Kan persoalannya sekarang kenapa harus kan seperti ini ke. Kalau seorang pemimpin, misalnya Ibu Wina tadi menekankan di sekolah, kalau tidak melaksanakan tipe-tipe pemimpinan itu, sebuah organisasi itu akan tidak berjalan sesuai tujuan yang saya sudah jelaskan tadi seperti itu. Kita kan ada mengacu pada tujuan yang baik seperti itu. Satu pun dari tipe-tipe itu tidak terpenuhi, maka apa namanya seorang pemimpin itu tidak akan berhasil seperti itu. Akan ada kendala masalah seperti itu. Misalnya ketika pemimpin itu tidak mampu mengelola emosi seperti itu. Jelas sekali kita dilihat di lapangan gimana seorang pemimpin kalau tidak bisa mengelola emosinya. Pasti akan ada persoalan antara pemimpin dan bawahannya seperti itu. Itu makanya syarat itu menjadi harus mutlak, syarat mutlak menurut saya seperti itu. Kemudian gimana pemimpin itu tidak punya keahlian, kecakapan, itu juga akan menjadi kendala seperti itu. Pemimpin di kita itu apa namanya, maaf sekali saya juga mohon maaf, ini kan ada oknum, ini kita bicara oknum, ada pemimpin, menjadi seorang pemimpin itu bukan dilihat dari tipe-tipe atau kecakapan yang mereka miliki, tapi dia menjadi pemimpin karena dia itu misalnya, karena jasa itu sudah barang tentu bukan tipe pemimpin yang diharapkan. Karena yang diharapkan itu keharusan dia mempunyai apa namanya tipe-tipe tadi seperti itu, dan itu sekali lagi saya tekankan itu adalah menjadi syarat mutlak sebagai seorang pemimpin, baik itu kepala sekolah, memimpin perusahaan dan lain sebagainya, itu harus, tidak boleh satupun dari itu yang boleh dihilangkan seperti itu. Mungkin itu dulu tanggapan saya. Kalau nanti umpamanya ada teman-teman juga mempunyai tanggapan lain, saya persilahkan sebelum nanti ke penanya berikutnya seperti itu. Silakan. Terima kasih Bu Moderator atas waktunya. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Made. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menanggapi? Mohon izin Ibu. Oh, Pak Kadek Ediana, silakan Pak Kadek Ediana. Yang coba menanggapi terkait dengan pertanyaan dari saudara kita yaitu Ibu Wina. Kalau menurut yang pribadi, seorang pemimpin itu harus memenuhi syarat, apalagi menjadi seorang pemimpin di dalam dunia pendidikan seperti ini. Nah, sudah barang tentu syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah baik secara syarat administrasi maupun syarat-syarat yang lainnya seperti ini yang dimiliki oleh seorang pemimpin, di mana tadi sudah dipaparkan oleh pemateri, baik itu Pak Kadek Artano maupun Pak Made, bahwa syarat seorang pemimpin itu haruslah memiliki sebuah kecakapan, di mana kecakapan itu nanti akan berguna di dalam memimpin sebuah organisasi. Nah, kita ambil adalah di dunia pendidikan, baik itu sekolah misalnya seperti ini di mana seorang pemimpin ini
harus memiliki kecakapan untuk mengorganisir bawahannya seperti ini. Karena seorang pemimpin ini harus salah satunya itu harus memiliki rendah hati dan sederhana. Itu yang pertama. Nah, dengan memiliki sikap yang rendah hati dan sederhana, sudah barang tentu bawahan atau yang dipimpinnya itu akan merasa memiliki sebuah kedekatan. Jadi komunikasi yang dilakukan itu sangatlah merasa seperti kekeluargaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bersifat suka menolong. Nah, di mana seorang pemimpin itu memiliki rasa sikap suka menolong, artinya ketika bawahannya mengalami kesulitan, pemimpin itu terjun secara langsung mencarikan sebuah solusi di dalam anak buahnya menghadapi permasalahan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sabar intinya ya. Karena seorang pemimpin itu apa yang disampaikan oleh Pak Made tadi harus memiliki jiwa sabar. Kalau pemimpin memiliki jiwa yang tidak sabar, sudah barang tentu disinilah terjadi perselisihan antara pemimpin dengan bawahannya. Nah, nah yang keempat adalah percaya diri, sudah barang tentu ya. Percaya diri artinya mampu mengatasi segala permasalahan kerjasama dengan bawahan yang dipimpinnya. Apalagi kita ketahui sekarang pemimpin itu apa yang disampaikan oleh Pak Made tadi, mungkin di dunia pendidikan khususnya seorang pemimpin itu juga terpengaruh oleh politik, politik maaf nih, kadang-kadang dia belum saatnya ditaruh di sana, tetapi karena ada kedekatan dengan politik, ya jadi dia diberikan kesempatan untuk memimpin sebuah organisasi, sehingga padahal dalam dirinya Nike belum memenuhi syarat-syarat yang sebagai seorang pemimpin, namun dia sudah diberikan jabatan seperti ini. Nah, sehingga saat menjalankan proses kepemimpinannya ini, dia akan menggunakan egonya. Dia akan menggunakan egonya sehingga di dalam memimpinnya ini dia munculkan sebuah sifat-sifat yang mungkin tidak disukai oleh bawahannya dan lain sebagainya seperti ini. Karena kalau memang dia seorang pemimpin, dia akan memiliki tipe atau cara-cara tertentu di dalam memimpin sebuah organisasi. Nah, demikian yang bisa Tiang tambahkan. Mungkin ada rekan-rekan yang lain ingin menambahkan untuk kalah yang ke Bu Ika. Terus Bu Ika. Terima kasih Pak Edi atas tanggapannya. Kemudian saya minta kepada Ibu Kepala Sekolah kita, kepada Ibu Kade Armini, dipersilahkan tanggapannya untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Wina. Dipersilahkan Ibu. Iya, terima kasih Bu Ika atas waktunya. Mohon izin Bapak Prof terkait saya ingin menguatkan saja ya pendapat-pendapat dari teman-teman tadi. Memang benar, menjadi pemimpin yang disenangi oleh bawahan itu sangat sulit nih. Pada kenyataannya kita memang harus sesuai dengan syarat-syarat sebagai seorang pemimpin. Akan tetapi bagaimana kita bisa sebagai seorang pemimpin dapat disenangi oleh bawahan kita, di mana pada kenyataan yang kita hadapi pada sekolah Tiang sendiri ya, Tiang ceritakan dulu berdasarkan pengalaman Tiang. Kita di sana nikah ada dari golongan yang lebih tua dari Tiang ada, dari kecil dengan Tiang juga ada, dan sebaya pun ada. Nah, dari perbedaan itu, kita sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita harus bersikap adil dengan mereka.
kalau Tiang sih sendiri sih selalu Tiang berkoordinasi dan selalu menghargai pendapat-pendapat dari bawahan Tiang. Apabila kita menghadapi suatu permasalahan, di sanalah sikap kita sebagai seorang pemimpin bisa adil dan tidak hanya mengambil suatu keputusan berdasarkan keputusan kita sendiri. Pasti Tiang meminta sharing, terutama juga rekan Tiang, guru Tiang juga ada mantan kepala sekolah yang sekarang menjadi guru di sana. Nah, bagaimana menghadapi guru yang senior, bahkan dia punya banyak pengalaman dari Tiang. Nah, dari itu Tiang sering berkoordinasi bagaimana caranya mengambil suatu kebijakan-kebijakan yang kita hadapi di sekolah-sekolah. Itu kalau Tiang sendiri sebagai seorang pimpinan di sekolah. Banyak permasalahan terutama bagaimana juga bagi yang muda-muda. Itu Tiang alami, Tiang kasih contoh ya. Itu permasalahan sebetulnya yang Tiang hadapi. Tiang memiliki satu guru agama honorer. Tiang sering sekali ditelepon oleh pengawas Depa karena dia tidak pernah mengikuti kegiatan seperti MGMP agama, beda dengan MGMP kita ya, terutama di kabupaten. Dia tersendiri memiliki. Nah, dia tidak hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, dia guru Tiang Nike tidak pernah mengaktifkan simpatika. Padahal itu kan merupakan dapodeknya Depa gitu. Nah, dengan dia sebagai seorang guru yang masih muda dan statusnya honorer, Tiang harus mengadakan suatu pendekatan. Tiang tidak harus marah dengan dia, akan tetapi apa sih permasalahan yang kamu hadapi? Pendekatan secara individual. Tiang. Karena memang di sekolah Tiang memang tidak ada guru tetap agama. Nah, dari itu memang sih guru Tiang Nike punya permasalahan, akhirnya dia berkomunikasi dengan Tiang secara pribadi dan bisa Tiang selesaikan. Nah, itulah berbagi pengalaman Tiang sebagai seorang pemimpin yang sangat sulit sebetulnya kalau kita laksanakan pada kenyataannya. Kalau kita melihat bagaimana perbedaan-perbedaan baik dari guru yang lebih senior, yang sebaya kita, dan lebih kecil dari kita. Nah, untuk menyatukan itu perlu proses yang kita harus pendekatan-pendekatan. Nika sih, Bu Ika, mungkin teman-teman, mungkin Pak Eka bisa menambahkan lagi. Kalau di sekolahnya bagaimana? Terima kasih Ibu Kade Armini, tanggapannya, masukannya, pengalamannya menjadi seorang pemimpin di sekolah. Kemudian Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang ingin menanggapi, Pak Sangputu atau Ibu Sangayu? Izin Bu Ika. Oh, Ibu Sangayu, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Jika tadi izin Pak Prof, saya ikut berbagi dengan teman-teman tadi. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi sudah sangat luar biasa. Jadi bahwa sebagai seorang pemimpin kita harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, mungkin di sini kita semua harus sadari Bapak Ibu bahwa kepemimpinan dalam pendidikan itu kan bukan hanya kepala sekolah. Kita sendiri sebagai guru adalah seorang pemimpin dalam pendidikan, di mana kita sebagai pemimpin di kelas yang kita ajar. Nah, tentu saja berdasarkan apa yang tadi dipaparkan oleh kelompok penyaji, kita sebagai seorang pemimpin, terutama pemimpin dalam proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas juga kan harus memenuhi syarat-syarat yang disampaikan tadi. Nah, bagaimana kalau kita tidak sabar dan emosian ketika menghadapi murid? Kan setiap hari kita akan dilaporkan oleh orang tua siswa. Setiap ada murid nakal, kita tidak bisa mengelola emosi kita. Nah, di sanalah bahwa pemimpin, nah dalam hal ini kita semua sebagai seorang guru
adalah seorang pemimpin dalam pendidikan, di mana kita memimpinnya dalam skup di kelas yang kita ajar. Kalau kepala sekolah, dia pemimpin di satuan pendidikan. Jadi kita sebagai guru aja, kita harus memenuhi syarat-syarat yang disampaikan oleh penyaji tadi, yaitu kalau nggak salah ada beberapa syarat ya yang disampaikan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kita harus memenuhi semua syarat itu. Bagaimana kita bisa memberikan kenyamanan pada peserta didik yang menjadi bawahan kita di dalam kelas. Bagaimana kita mengelola mereka agar mereka bisa sehati, sejalan dengan apa yang kita harapkan. Kan seperti itu. Jadi skup kita, pandangan kalau yang kita pandangan kita karena kita seorang guru, ya kita sebagai seorang pemimpin pendidik tentu saja juga harus memiliki syarat tersebut. Apalagi sebagai pemimpin satuan pendidikan yang memiliki skup yang lebih besar. Kalau kita di kelas hanya dengan kelas anak siswa 32 orang, kalau sebagai kepala sekolah bukan hanya dengan siswa saja yang ratusan bahkan ribuan, tapi juga dengan guru dan tenaga kependidikannya. Otomatis syarat-syarat itu harus mereka penuhi. Dan ketika kita mengajar di kelas pun, kita menggunakan berbagai gaya kepemimpinan. Kapan kita bersifat demokratis terhadap anak didik kita, kapan kita harus bersifat otoriter kepada anak didik kita. Jadi semua dipadukan ketika kita mengajar. Kan tidak semua kita berikan kebebasan kepada siswa. Ada saatnya kita harus otoriter. Jadi keputusan kita adalah yang maha kuasa. Seperti itu. Mungkin demikian tambahan dari Tiang. Waktu Tiang kembalikan kepada Bu Ika. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya Ibu Sang Ayu. Kemudian menarik sekali ini pembahasannya karena sering kita alami, sering kita sebenarnya seperti kita praktekkan di sekolah. Kemudian berikutnya mungkin ada Pak Sang Putu. Silakan Pak Sang Putu. Baik, terima kasih Bu Ika sebagai moderator yang saya hormati, Bapak Prof selaku pengampu mata kuliah. Jadi betul sekali apa yang disampaikan Bu Sang Ayu Wisma tadi. Sebenarnya saya ingin menyampaikan hal yang sama juga, bahwa memang bukan pemimpin, bukan hanya pemimpin dalam manajemen, sama seperti pemimpin perusahaan, kepala sekolah, dan sebagainya. Kita juga di guru juga sebagai pemimpin pembelajaran, jadi di dalam kelas juga memiliki syarat-syarat itu, dan tentu syarat itu memang harus ada, ya. Jadi harus wajib ada seperti Pak Madiswa itu sampaikan tadi, bahwasanya nanti sungguhnya yang terjadi bagaimana implementasinya di lapangan sesungguhnya. Jadi bagaimana menerapkan dalam prakteknya sesungguhnya. Dan itu sudah disampaikan sama Bu Kade Armini, Bu Jeramini, dan implementasinya adalah bagaimana teori itu di lapangan sesungguhnya ya tidak sesuai dengan teori kadang-kadang gitu ya, dengan syarat-syarat tadi. Jadi bagaimana sesungguhnya kita menjalin komunikasi dan koordinasi yang dari seluruh stakeholder. Tentu dalam sebuah kepemimpinan ada aja hal yang tidak suka atau suka, itu biasa, karena kita bukan pemimpin, itu bukan apa namanya, ada aja yang kebijakannya pro dan kontra, dan itu bagaimana sesungguhnya menjalin komunikasi yang baik sesungguhnya terhadap pandangan-pandangan yang berbeda. Dan itu saya sangat setuju sekali bagaimana mengadopsi semua kepentingan yang ada. Sungguhnya bagaimana menjalankan visi yang akan dicapai oleh seorang pemimpin. Baik itu pemimpin pembelajaran maupun pemimpin di dalam manajemen. Itu saja Bu Ika, itu saya berikan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sang Putu. Bagaimana Ibu Wina dari tanggapan teman-teman ini dapat saya simpulkan bahwa seorang pemimpin itu harus menjalin komunikasi. Komunikasi itu penting antara seorang pemimpin, baik itu kepala sekolah ataupun kita sebagai guru kelas, agar terjalin komunikasi yang baik. Kemudian seorang pemimpin juga harus menghargai perbedaan atau masukan-masukan dari bawahannya. Bagaimana Bu Wina? Terima kasih teman-teman, sangat menginspirasi sekali ya jawabannya. Semua jawabannya seperti apa adanya. Dan saya di sini berdoa semoga para pemimpin di dunia pendidikan
bisa 100% memenuhi syarat tersebut, sehingga tidak terjadi merasa bawahannya itu merasa tidak baik atau gimana, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Itu aja dari Tiang, dan terima kasih sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat sekarang istilahnya. Semoga bisa ke depannya kita tahu bagaimana cara kita memimpin, cara kita dipimpin gitu. Ini terima kasih semua Bu Ika dan Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Bu Wina. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Ninengah Sri Armini. Pertanyaan Ibu adalah, dari 3 tipe kepemimpinan, yaitu tipe otoriter, tipe laissez-faire, dan tipe demokratis, tipe manakah yang paling ideal untuk diikuti oleh seorang pemimpin? Terus kemudian pertanyaan yang kedua, apa penyebab seorang pemimpin itu terkadang otoriter, terkadang demokratis? Silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi. Ini sepertinya ada. Izin Bu moderator. Ya. Oh, Pak Made, silakan Pak Made. Terima kasih Bu moderator. Sebelum ke teman-teman, ini luar biasa nih, semangat semua RSN. Menurut Tiang, yang pertanyaan pertama, tipe tadi, Tiang cenderungannya ke tipe yang demokratis seperti itu. Artinya gimana? Seorang pemimpin itu harus punya sikap yang demokratis, tidak otoriter seperti itu. Harus dari bawahan dan juga untuk bawahan seperti itu. Artinya di sini seorang pemimpin harus bisa merangkul, mendengarkan apa aspirasi bawahan seperti itu. Kemudian kalaupun ada permasalahan itu dicarikan pemecahan masalah musyawarah mufakat seperti itu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, penyebab dari seorang pemimpin itu otoriter atau demokratis, menurut saya itu karena tidak stabilnya konsep-konsep pemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dia bisa otoriter karena itu tidak dijalankan, di mana kita ketahui di kita saja di Indo ada yang konsep yang namanya Astabrata seperti itu, di mana konsep kepemimpinan Astabrata itu sendiri adalah tindakan seorang pemimpin dengan karakter para dewa seperti itu. Di mana yang pertama itu adalah Indrabrata, Yama, Surya, Chandra, Bayu, Baruna, Agni, dan Pertiwi seperti itu. Di mana kalau kita bicara masalah Indrabrata itu tentang kesejahteraan. Gimana seorang pemimpin itu bisa memberi kesejahteraan bawahannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya Surya, itu adalah seorang pemimpin adalah bersikap adil dia. Kita lihat aja, kita saksikan aja, mungkin cuma mengingatkan Surya itu bersifat sangat adil dia. Jadi kalau dia bersinar, Surya itu bersinar tidak memandang si A dan si B buruk dan baik. Maaf, kotoran pun disinari gitu. Itu sikap-sikap adilnya sang Surya itu harus juga dimiliki oleh seorang pemimpin. Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa dia bisa otoriter? Karena syarat-syarat konsep-konsep kepemimpinan itu memang belum dia pahami seperti itu. Seperti Pak Ediana tadi bilang kan betul, mungkin dia memimpin karena tanda kutip lah kita tahu karena politik saat ini dan lain sebagainya, faktor kedekatan dan lain sebagainya seperti itu, dia yang menyebabkan memang dia memimpin itu bukan digari dari memang kemampuan dia yang dia miliki seperti itu, sebagai sifat-sifat pemimpin yang sudah kita tahu bersama tentang konsep Astabrata seperti itu gitu. Mungkin itu tanggapan saya. Kemudian yang otoriter tadi, kemudian yang demokratis, berarti seorang pemimpin itu memang sudah memahami konsep-konsep pemimpinan tadi seperti itu. Mungkin itu Bu Ika, waktu saya kembalikan. Ini banyak yang resen, kita beri kesempatan juga. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Madi.
tanggapan berikutnya mungkin saya persilakan Ibu Sri Darmayanti. Silakan Ibu. Baik ya, terima kasih. Jadi ini tentang tipe kepemimpinan ya. Kalau saya sendiri punya pandangan yang berbeda. Jadi tipe leader yang seperti apa yang tepat? Jawaban saya itu relatif, Bu. Karena menjadi pemimpin itu tidak harus demokratis terus, tidak harus otoriter terus, tidak harus menyerahkan segala sesuatunya kepada bawahan terus. Karena kenapa otoriter? Ada suatu kebijakan-kebijakan yang memang leader itu sendiri yang harus mengambil keputusan. Misalnya, contohnya memilih wakil kepala sekolah. Ya, itu. Jadi tergantung ini, kalau di sekolah saya, di kebanyakan sekolah, kepala sekolah itu boleh bebas memilih siapa yang mau diajak kerjasama. Itu pemimpin secara otoriter. Ya, dia memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang akan diajak untuk bekerja sama. Bawahannya yang mana. Nah, itu fungsi otoriter. Nah, lain lagi kalau misalnya untuk memilih visi misi sekolah, itu bisa demokratis ya. Jadi berbeda-beda sesuai dengan fungsinya saat itu dia berperan sebagai dewa siapa dia sekarang. Apa dia sebagai dewa Indra? Apa sebagai, kalau dikaitkan dengan pemimpin, apa dia sebagai dewa Guera misalnya, atau dewa-dewa yang lain. Nah, itu tergantung ya. Jadi jawaban saya adalah relatif. Kapan dia bertindak sebagai otoriter, di tengah adanya suatu konflik yang tidak selesai, jadi pemimpin itu bisa mengambil tindakan, jadi otoriter dia. Oke, jadi kalau dari Tiang itu manten. Terima kasih Ibu Sri Dharma, tanggapan yang luar biasa. Kemudian Bapak ada ini Pak Kepala Sekolah ini. Silahkan Pak Eka. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ika. Tadi pemaparan dari tim pemateri hari ini luar biasa dan menarik sekali. Begitu juga pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman juga luar biasa. Berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan, harus kita ketahui dulu konsepnya kemana. Karena tadi sepintas saya dengar hanya merujuk kepada kepemimpinan pendidikan itu lebih banyak mengarah kepada kepala sekolah. Sejatinya tidak seperti itu. Yang namanya kepemimpinan pendidikan, termasuk guru pun masuk ada di konsep di dalamnya di situ. Jadi kalau mengenai konsep kepemimpinan, tadi sudah disampaikan beberapa, apakah harus? Kalau kita berbicara tataran ideal, harus, wajib. Tapi kalau dalam tataran realita, nah, mungkin bukan begitu karena mungkin ada kepentingan politis dan lain sebagainya, sehingga untuk menentukan dalam tanda kutip niki terkait dengan kepala sekolah, entah jabatannya karena kompetensinya ataukah di luar daripada itu. Nah, dalam konsep realita itu kita tidak bisa mungkin terlalu berbicara idealis karena itu ada kebijakan-kebijakan yang mungkin dari beberapa pemegang kebijakan punya poin-poin tertentu dia sehingga dia mengambil langkah-langkah dalam pengambilan kebijakan itu. Itu yang pertama. Kemudian kalau berbicara masalah kepemimpinan pendidikan, nampaknya yang konsep Tuturi Andayani, ing Arso Sungtulodo, ing Madio Nangon Karso, itu yang semestinya kita juga pakai patokan dalam bagaimana mengelola sebuah pendidikan. Yang tidak hanya mesti harus dari kepala sekolah, semuanya tidak. Termasuk guru pun harus begitu. Sepertinya Pak Eka terputus ini ya. Pak Eka, mohon maaf. Baik, sambil menunggu Pak Eka, mungkin rekan-rekan lain ingin menanggapi. Pak Kade Artana mungkin, silakan Pak Kade. Untuk semua Ibu Ika. Tadi sebenarnya sampun semua
jawab nggih. Nah, namun ada tadi yang simak kan tadi dari Pak Madiswito bilang demokratis, kemudian Ibu Sri Dharma bilang relatif gitu. Nah, yang juga punya pendapat sendiri. Nah, kalau menurut Tiang setuju keduanya. Namun balik lagi ke pertanyaannya, karena di pertanyaannya adalah mana yang lebih ideal. Berarti kan dari 3 itu harus ada yang dipilih salah satu. Berarti dia pilihnya ke demokratis, gitu. Karena setiap pimpinan itu harus saling berkoordinasi dengan bawahannya. Nah, ada juga yang ampuran nih, pimpinan itu cari aman gitulah istilahnya. Nggak mau salah sendiri. Makanya terciptalah musyawarah itu untuk membentuk sebuah mufakat. Nah, untuk jawaban kedua nih, apa penyebab pemimpin itu tiba-tiba bersifat otoriter atau laser? Nah, tadi sampun juga dijelaskan sama Ibu Sri Dharma. Kapan dia akan bersifat otoriter? Ketika dia memilih wakil-wakilnya. Gitu. Mungkin itu yang bisa Tiang tambahkan, 90 kalau salah izin. Baik, terima kasih Pak Kade Artana. Satu lagi tambahan untuk tipe manakah yang lebih ideal untuk digunakan oleh seorang pemimpin? Mungkin lagi Pak Edi, Pak Edi mungkin punya tanggapan. Bu Ika, boleh Tiang? Pak Eka, oh silakan Pak Eka, mohon maaf tadi terlempar. Mohon maaf tadi terlempar karena sinyalnya tidak bagus. Nah, sedikit yang lanjut mungkin kalau boleh, kalau diizinkan oleh Ibu Moderator, Bu Ika, berkaitan dengan kepemimpinan, yang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dharma, bahwa memang kita seorang pemimpin kalau berbicara masalah kepemimpinan dalam tanda kutip kepala sekolah itu tidak mesti harus menyenangkan semua dalam tanda kutip bawahannya. Tetapi terkadang ada beberapa hal yang disepakati di awal. Dia sepakat dengan pemimpin mana yang tipe mana yang bagus. Kalau dibilang demokratis paling bagus belum tentu, seperti yang disampaikan oleh Bu Sri Dharma. Apakah otoriter paling bagus? Juga tidak menurutnya. Jadi tergantung situasi dan kondisi dalam masalah apa dia kondisi yang dihadapi. Lanjut berkaitan dengan pemimpin itu memang kadang-kadang kan di awal, demokratisnya adalah ketika di awal kita menetapkan visi dan misi. Kalau berbicara masalah pendidikan di lingkup sekolah, jadi kita harus demokratis di situ menetapkan visi dan misi. Jadi untuk mengawal tercapainya visi dan misi itu, maka kadang-kadang kepala sekolah harus tidak boleh bimbang di tengah jalan. Tidak boleh terpengaruh karena situasi A, B, kecuali nanti ada kesepakatan lain. Harus mengawal di situ sesuai dengan visi dan misi pendidikan yang sudah disepakati. Contoh misalnya, ketika sekarang pembelajaran sudah 4.0, semua serba digitalisasi. Kalau misalnya kita mau aman-aman saja dan menyenangkan semua orang, mungkin di beberapa kalangan, apalagi di satu sekolah itu, misalnya banyak yang gagap dengan teknologi, pasti akan memilih, kalau kita berbicara demokratis, pasti akan dipilih yang tidak menggunakan teknologi. Mungkin dengan konsep pembelajaran yang tradisional, yang ceramah, yang seperti itu akan dilakukan kalau konsepnya menyenangkan semua orang. Jadi dalam tataran ini perlu seorang pemimpin itu tegas dalam melaksanakan visi dan misi pendidikan. Jadi tidak mesti harus menyenangkan semua orang. Karena belum tentu juga ketika senang itu belum tentu berkonotasi positif. Sama kayak pil, kadang-kadang kan memang pahit ketika kita telan, tetapi dia bisa menyembuhkan. Sama seperti konsep kepemimpinan itu, kadang-kadang memang seorang pemimpin tidak bisa menyenangkan semua orang. Kadang-kadang, mohon maaf, kalau kita konsepnya ke Hindu, Tuhan pun yang tidak ngapa-ngapain, kadang-kadang disalahkan, padahal tidak ada ngapa-ngapain. Mungkin salah Tuhan begini ketika terjadi musibah, ketika terjadi sesuatu, kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan. Nah, di situ dari konsep itu kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tetapi ketika kita mau
membuat kesepakatan di awal terkait dengan tujuan pendidikan itu harus demokratis. Ketika dalam pelaksanaannya nanti di lapangan, ya apapun yang terjadi tidak boleh bimbang. Kalau misalnya ketika di tengah jalan dirasakan susah, kemudian semua orang, misalnya semua guru menghendaki, sudahlah jangan pakai pembelajaran digital, kita pakai manual saja seperti dulu, biar kita nyaman-nyaman saja. Apakah kita akan mengikuti demokratis seperti itu? Kan tentu saja tidak. Jadi yang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sri Dharma tergantung situasi dan kondisinya. Nah, konsep Tuturi Andayani yang tadi yang sampaikan tadi, Ingarso Sungtulodo, Imadion Angunkarso, mungkin itu dijadikan pemahaman bagi kita selaku pendidik dalam melaksanakan pembelajaran ataukah kebijakan-kebijakan di sekolah. Itu kemudian yang selanjutnya otoriter dan demokratis. Kenapa bisa berubah-ubah? Bukan berubah-ubah, tetapi tergantung situasi dan kondisinya. Sama seperti tadi, apakah demokratis itu akan selalu dalam tanda kutip nih, artinya kalau demokratis dalam tanda kutip, dalam arti sempit, misalnya ketika semua orang menginginkan dalam sebuah musyawarah, apakah itu berkonotasi baik? Belum tentu juga. Nah, disinilah peran pemimpin tetapi pemimpin itu harus punya dasar-dasar aturan, landasan yang kuat sebelum menentukan ataukah membuat sebuah kebijakan. Jadi tidak boleh serta-merta, tidak bisa kita katakan apakah otoriter itu bagus. Saya pribadi tidak menyukai kepemimpinan otoriter. Apakah demokratis juga bagus? Tidak sepenuhnya juga demokratis itu bagus ketika dalam pelaksanaan realita di lapangan. Karena ada beberapa hal yang memang harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Mungkin itu yang bisa Tidang sampaikan, mohon maaf kurang lebihnya, karena kalau kita berbicara tataran ideal, secara teori memang yang sepakat apa yang disampaikan oleh penyaji, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Tetapi dalam realita, belum tentu juga itu menjadi berhasil. Apakah, sedikit lagi, apakah misalnya kriteria-kriteria yang ditentukan itu harus semuanya dipenuhi seperti pertanyaannya tadi dari pertanyaan Bu Ina, ataukah Bu Ina rasanya yang ditanggapi oleh Pak Madiswita. Apakah kriteria itu wajib? Semua, kalau kita berbicara ideal, tidak semua pemimpin bisa tidak semua pemimpin bisa semuanya. Kalau kita mencari ideal yang sempurna, sempurna milik Tuhan. Tidak mungkin semuanya bisa mengikuti sesempurna itu. Kadang-kadang kan namanya manusia itu punya kelebihan dan kelemahan. Jadi kalau dalam berbicara tataran ideal, yang sepakat pendapatnya Pak Madiswito harus, tetapi dalam kenyataan di lapangan, mungkin kita bisa lihat di lapangan, adakah semua pemimpin yang bisa begitu? Semua syarat itu dipenuhi? Yang yakin 100%, yang yakin tidak ada. Karena yang namanya manusia kan tergantung situasi dan kondisi juga. Jadi kalau kita berbicara ideal, jangan sepakat dengan penyaji, tetapi kalau dalam tataran realita, kadang-kadang antara teori dengan praktek bisa miss di lapangan karena tergantung situasi dan kondisi. Ini kemantan dari Dityang, Ampuro Kirang Langkung, yang kembalikan lagi kepada moderator. Sukses. Terima kasih Pak Eka atas masukan dan tanggapannya. Masih ada lagi Bapak Ibu? Oh, masih ada. Pak Kadek Ediana, mungkin ingin menanggapi Pak Kadek. Silakan Pak Kadek. Terima kasih Bu Ika. Mohon izin Pak Prof. Terkait dengan pemimpin, memang kalau kita bicarakan pemimpin memang sangat dikatakan ruwet ya ruwet, dikatakan tidak ya tidak. Nah, apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi semuanya itu memang benar ya, apalagi seorang pemimpin yang dijadikan sebuah contoh nanti oleh baik itu masyarakat maupun bawahannya itu sendiri. Jadi harus memiliki sebuah syarat, sudah barang tentu harus memiliki sebuah syarat. Kalau seorang pemimpin tidak memiliki syarat, seorang pemimpin nanti kedepannya mungkin tidak akan bisa memimpin sebuah organisasi seperti ini. Nah, yang tambahkan lagi sedikit terkait dengan tipe pemimpin yang dominan dan sebagainya yang ditanyakan tadi.
Kalau menurut yang pribadi sih, tipe pemimpin yang demokratis. Kenapa demokratis? Karena seorang pemimpin sudah barang tentu dalam mengambil sebuah keputusan maupun kebijakan itu kita harus juga melibatkan seluruh elemen yang ada di bawah kita atau seluruh anggota kita seperti ini. Jadi di sini memang siapa yang disampaikan oleh Pak Eka tadi, kita selaku seorang pemimpin tidak bisa 100% menjalankan kewajiban kita atau tipe-tipe kepemimpinan itu, tetapi kita harus tetap berusaha bagaimana kita menjadi seorang panutan yang dianggap lebih tahu untuk memimpin sesuatu ataupun organisasi. Ini contohnya Tiang misalnya, kalau Tiang terapkan kepemimpinan tipe-tipe kepemimpinan itu semua Tiang terapkan di dalam memimpin, apalagi Tiang salah satu diberikan kepercayaan oleh warga Tiang sendiri untuk memimpin sebuah organisasi adat seperti ini. Jadi di mana saatnya Tiang menerapkan tipe kepemimpinan otoriter dan di mana Tiang menerapkan tipe kepemimpinan demokratis seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Dharma itu adalah relatif, tetapi yang itu pun berdasarkan hal-hal yang menjadi perhatian seperti ini. Ketika Tiang menggunakan tipe kepemimpinan otoriter, berarti ada hal yang harus Tiang tegaskan di sana. Gitu. Karena sebagai seorang pemimpin, kalau tidak tegas, otomatis nanti bawahannya juga merasa seenaknya seperti ini. Dan di mana saatnya kita selaku pemimpin dirasakan ada kedekatan dengan antara bawahan dan atasan seperti itu, sehingga terjalinlah sebuah hubungan yang harmonis seperti itu. Nah, karena apalagi memimpin sebuah organisasi adat, kita harus betul-betul memahami baik itu adat kita, tipe-tipe orang yang kita pimpin. Apalagi di adat itu ada yang udah tua, yang disampaikan oleh Ibu siapa tadi nih Bu Kade Armini, ada yang seumuran, ada yang lebih muda. Bagaimana kita menerapkan jiwa kita di setiap itu. Kalau kita dengan yang lebih tua bagaimana? Kalau kita dengan yang lebih muda bagaimana? Dan yang seumuran bagaimana seperti ini. Jadi kita selaku seorang pemimpin sudah harus betul-betul memahami situasi dan kondisi yang sedang terjadi di lapangan seperti ini. Nah, demikian yang bisa Tiang tambahkan mungkin dari Bu Sang Ayu, kayaknya akan menambahkan lagi. Bu Elvira, Tiang kembalikan waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kade Ediana. Kemudian kembali lagi ada Ibu Sang Ayu. Silakan Ibu Sang Ayu. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang sependapat dengan yang disampaikan oleh Bu Sri Damayanti tadi ya, terkait dengan tipe kepemimpinan yang mana sih yang idealis. Kalau tipe kepemimpinan semuanya pasti ada baik buruknya, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Nah, sekarang di mana kita harus menggunakannya kan seperti itu. Seperti tadi ketika Tiang mencontohkan, kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, kita sebagai guru di kelas, kita kapan kita demokratis misalnya kepada siswa kan, hanya ketika kita memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih kelompok, itu kita demokratis. Kemudian tipe kepemimpinan yang kedua itu misalnya pada saat tipe license tipe yang kedua ya tadi yang dijelaskan oleh penyaji itu yaitu pada saat misalnya siswa kita itu mengerjakan sebuah proyek gitu. Mereka kan akan menentukan sendiri bagaimana prosedur kerjanya, apa yang harus mereka siapkan, itu mereka sendiri yang menyiapkannya, kita tidak ikut. Tetapi tipe yang ketiga, otoritas, kapan kita pada saat kita memberikan tugas ini harus dikumpul tanggal sekian, itu kita otoriter, nggak ada lagi tawar-menawar seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita sebagai seorang pemimpin pendidikan, pemimpin satuan pendidikan, seperti yang dicontohkan tadi oleh Bu Sri Dharma, ketika kita membuat visi misi, ya di sana
karena kita bersifat demokratis. Ketika hal lain memutuskan wakil kepala sekolah, di sana kita bersifat otoriter. Misalnya contoh yang lebih sederhana, misalnya kapan mau mengadakan rapat, itu kan kita tidak perlu demokratis, nggak perlu kita tanya teman-teman Bapak Ibu guru kapan ya sebaiknya kita rapat. Di sana kebijakan kepala sekolah yang bersifat otoriter ditentukan ya, oh hari ini rapat seperti itu. Kita kan semuanya harus bersifat demokratis, jadi kita melihat situasi dan kondisinya. Seperti membuat SK aja ada menimbang, mengingat, dan memutuskan. Yang terakhir memutuskannya kan ada pertimbangannya, kapan harus menggunakan demokratisnya, kapan harus menggunakan tipe kedua, dan kapan harus menggunakan otoriter. Jadi menurut pendapat saya, tipe-tipe kepemimpinan itu kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kapan kita harus menggunakan demokratisnya, kapan menggunakan tipe yang kedua, kapan yang otoriternya. Seperti itu. Karena semua tipe kepemimpinan itu pasti ada positif dan negatifnya. Demikian yang kembalikan lagi waktu kepada penyaji. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan baik dari kelompok 2 maupun Bapak Ibu yang sudah memberikan tanggapannya. Dari tanggapan Bapak Ibu dapat saya simpulkan bahwa baik tipe otoriter maupun demokratis ini keduanya sama baiknya. Tapi bagaimana penggunaannya di lapangan oleh seorang pemimpin itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolahnya. Demikian Bu Nina Sri Armini, bagaimana Ibu? Apakah jawaban dari teman-teman ini sudah bisa diterima? Terima kasih, terutama mohon izin Bapak Prof dan kalian, sungguh luar biasa dari pemaparan apa yang dijelaskan oleh Ibu Kade, Pak Edi, terutama Pak Kepala Sekolahnya Pak Eka Pradjana juga, dan Ibu Pak Edi. Ini luar biasa. Oke. Dan juga sudah disimpulkan oleh Ibu Ika bahwa jadi pemimpin itu bisa terlihat dari kondisi atau situasi yang terjadi pada saat itu kan. Terima kasih atas penjelasan semua sudah saya dapat pahami. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan. Berikutnya 2 pertanyaan sudah dapat diterima oleh sang penanya. Kemudian untuk diskusi kita lanjutkan untuk sesi kedua. Mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu. Wah, banyak sekali ini. Ibu Ayu Swandewi, silakan Ibu Ayu. Ya, terima kasih Bu Ika selaku moderator. Mohon izin Pak Prof, sedikit di sini ya. Materi yang disajikan tadi oleh penyaji itu cukup menarik, begitu juga pertanyaan maupun tanggapan dari teman-teman sangat menarik dan makin menambah wawasan saya terutama di sini. Nah, sedikit di sini kan ada di sini saya temukan pendapat bahwa di mana kadang seseorang perempuan itu cenderung tidak ingin menonjolkan sifat kepemimpinannya dan mereka lebih baik untuk menjadi rekan dari anggotanya. Nah, dari pendapat itu kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Demikian, terima kasih Bu Ika. Baik, Bu Ayu, saya ulang pertanyaannya Ibu. Mohon maaf koreksinya kalau salah. Ibu Ayu mengatakan bahwa seorang perempuan itu cenderung tidak menonjolkan sifat kepemimpinannya, tapi lebih kepada menjadi seorang rekan ya, Bapak Ibu Ayu. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ibu Sri, silakan Ibu Sri. Ya, baik. Saya ingin memberikan umpan balik ya kepada penyaji. Tadi kan judulnya Administrasi Pendidikan Kepemimpinan ya. Nah,
di mana letak administrasinya dari penyampaian tadi. Kepemimpinan itu memerlukan administrasi seperti apa saja. Nah, kapan waktu melakukan administrasi itu atau perencanaannya kapan? Bagaimana mengevaluasinya sehingga jelas kita bisa melihat administrasi kepemimpinan itu fungsinya di mana, seperti itu. Dari saya cukup sekian. Baik, terima kasih Bu Sri. Pertanyaan dari Ibu Sri, kapan seorang pemimpin itu merencanakan administrasi kepemimpinannya, kemudian kapan pelaksanaannya, dan kapan evaluasinya. Begitu ya Ibu Sri? Ya, Bu. Ya, terima kasih Bu Sri. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Ayu adalah seorang perempuan itu cenderung tidak menonjolkan sifat kepemimpinannya, namun cenderung menjadi rekan kepada bawahannya. Tanggapan Bapak Ibu, rekan-rekan seperti apa atas pertanyaan dari Ibu Ayu? Dipersilakan. Pak Madi, ya silakan Pak Madi. Kembali, terima kasih waktunya. Saya mencoba menanggapi apa yang Ibu Ayu Suwandewi pertanyakan, di mana perempuan itu cenderung tidak menonjolkan sifat kepemimpinannya, kan seperti ini kenapa seperti itu, kan itu pertanyaannya. Kalau menurut saya tidak semua perempuan sih seperti itu sebenarnya, tapi kalau itu dipandang sebuah kecenderungan mungkin iya. Kemudian jawabannya kenapa? Ya karena perempuan itu lebih mempunyai sifat-sifat apa namanya itu tidak agresif seperti itu, tidak gimana ya, tidak seperti laki-laki, maaf kaum laki-laki ini, tidak egonya tidak terlalu ditonjolkan, lebih ke sifat keibuannya seperti itu, sifat gimana dia apa namanya memberi kesejukan atas keluarganya, dan seperti itu misalnya gimana dia lebih menonjolkan sifat olas asihnya seperti itu, sehingga seperti apa yang dikatakan Bu Dharma tadi, tidak ada apa namanya, tidak terlalu menonjol otoriternya. Sementara tadi kita bahas kan pemimpin itu juga di konteks perlu otoriter seperti Bu Dharma tadi ketika memilih wakil misalnya, atau Pak Eka tadi menjelaskan, ada memang sisi-sisi otoriter itu yang harus dalam sebuah pemimpin. Tapi di perempuan itu tidak terlalu menonjol, tapi tidak semua ya, tidak semua ada, sementara wanita yang menonjolkan itu sifat-sifat pemimpin itu karena menurut saya sih karena itu tadi, karena perempuan itu lebih mempunyai sifat keibuannya lebih tonjolkan, di mana sifat keibuannya itu kan rasa kasih sayang, belas kasihan, mungkin cinta, ulas asih dan lain sebagainya, itu yang melekat pada diri perempuan, sehingga kecenderungan tidak menonjol sifat-sifat otoriternya dan lain sebagainya seperti itu, sifat egonya seperti itu tanpa maksud. Dan ini seperti itu yang menurut pemahaman saya seperti itu. Itu dari apa namanya Bu Suwandewi. Nanti kalau misalnya teman-teman mau menambahkan, saya persilakan. Kemudian lanjut ke pertanyaan Bu Sri. Kapan itu administrasi pendidikan itu dilaksanakan seperti itu ya. Kalau kita berbicara pemimpin itu kan tidak cuma kepala sekolah, kita sebagai guru juga pemimpin loh, jangan salah, memimpin pembelajaran seperti Pak Sangtu tadi bilang. Ya kapan? Ya sebelum kegiatan itu dimulai, kita susun dulu perencanaan ya untuk pelaksanaan, dan kemudian nanti kita evaluasi. Kapan itu kan kita nanti bisa tentukan. Kalau misalnya di sekolah kita bicara tentang kepala sekolah, ya perencanaan itu berupa apa? RKS kah, atau menyusun visi misi sekolah kah? Kemudian kita
dilaksanakan, kemudian setelah pelaksanaan kita secara berkala di refleksi, dievaluasi seperti itu untuk melakukan program tindak lanjut misalnya, kan seperti itu. Kapan itu tergantung nanti sekolah, biasanya di awal tahun pembelajaran seperti itu. Nah, itu akan kapan evaluasinya ya di akhir nanti seperti itu. Seperti itu menurut saya tentang kapan administrasi pendidikan itu dilaksanakan. Kembali ke saya ulangi, kalau guru ya di awal pembelajaran kita kan kalau berbicara kita kan harus di awal menyusun rencana untuk kita laksanakan, kemudian untuk kita evaluasi seperti itu. Mungkin itu dari Tiang. Waktu saya kembalikan ke Mbak Eka. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made tanggapannya. Mungkin saya minta Ibu Kade Armini sebagai seorang pemimpin perempuan untuk menjawab dari pertanyaan Ibu Ayu sekaligus Ibu Sri terkait tentang administrasi seorang pemimpin. Ya, terima kasih Ibu Ika atas kesempatannya. Tiang menanggapi pertanyaan yang nomor 1 dari Bu Ayungge. Tadi Pak Made sudah menjawab pertanyaan itu. Kenapa seorang perempuan tidak menonjolkan sifat kepemimpinannya? Ya, Tiang sangat setuju dengan Pak Made. Kenapa? Kalau Tiang sendiri sebagai seorang pemimpin, seorang wanita, mungkin Tiang otoriternya bisa Tiang laksanakan pada saat tertentu. Nah, ketika kita menjadi seorang pemimpin, otomatis Tiang harus merangkul semua bawahan. Di sana masing-masing bawahan itu kan semua orang ada min plusnya ya, minnya, kurangnya di mana, lebihnya di mana. Nah, dari sana Tiang pelajari. Ketika dia kurang di sana, tidak otomatis dia harus menjas. Pasti Tiang mengadakan suatu pendekatan. Lebihnya di mana? Di sanalah kita rangkul dia untuk melaksanakan umpamanya program daripada sekolah. Itu. Nah, mungkin kalau Tiang sendiri sebagai seorang perempuan lebih cenderung setuju dengan Pak Made karena sifat Tiang adalah mengayomi dan mendengarkan inspirasi-inspirasi daripada bawahan. Tetapi menurut pendapat Bu Dharma juga Tiang setuju, kapan kita otoriter, melaksanakan sifat pemimpin secara otoriter, dan kapan kita melaksanakan secara demokratis. Nika. Selanjutnya, kapan yang kedua apa Bu Elvira? Bu gininya. Pertanyaan dari Ibu Sri, kapan seorang pemimpin atau kepala sekolah itu merencanakan administrasinya, kapan pelaksanaannya, dan kapan dievaluasi, Ibu? Baik, kalau perencanaan, biasanya kalau program kita laksanakan, kita membuat program itu berdasarkan analisis daripada rapor pendidikan kita. Itu yang lakukan dari kekurangan dan kelebihan kita, baru kita melaksanakan sebuah program yang akan kita laksanakan. Itu biasanya masing-masing tim komponen ya, 4 komponen. Kalau dulu kan 8 standar, sekarang kan menjadi 4 komponen. Nah, dari sana kita menganalisis itu terlebih dahulu, kemudian kita merencanakan apa yang cocok dari masing-masing, umpamanya kita kurang di literasi maupun numerasi. Nah, dari sana kita menyusun program. Nah, dari sanalah kita akan membentuk program-program unggulan daripada sekolah. Nah, setelah terlaksana program tersebut, baru kita selama proses perjalanan biasanya 6 bulan. 6 bulan baru kita mengadakan evaluasi sejauh mana terlaksananya sebuah program tersebut. Itu. Kalau umpamanya kita sebagai program daripada supervisi juga, itu di awal semester kita melaksanakan supervisi, dan biasanya sih Tiang selama 1 tahun ya, 1 tahun baru mengadakan evaluasinya. Begitu juga dengan visi dan misi. Visi dan misi itu di awal
tahun pembelajaran kita bentuk apa? Kita susun dulu visi dan misi kita berdasarkan 8 standar. Kemudian baru setelah tahun berjalan baru kita evaluasi. Demikian Bu, Ibu moderator, waktu yang kembalikan kepada Ibu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang menambahkan? Terima kasih Ibu Kade Armini. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menanggapi? Ini ada Pak Dewa Putu Suyatnya. Silakan Pak Dewa. Baik, terima kasih Bu Ika atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat malam untuk teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Terkait dengan pertanyaan dari Bu Ayu tadi ya, mengapa biasanya wanita kurang menonjol ya terkait di bidang kepemimpinan ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Salah satunya yang pertama adalah mungkin stereotip bahwa perempuan itu kurang tegas sehingga dikatakan bahwa perempuan itu tidak cocok menjadi pemimpin. Ya padahal sebenarnya itu banyak juga wanita yang bisa tegas. Ya karena pemimpin itu kan sebenarnya bisa menjalankan suatu agenda ataupun suatu program harus memang mempunyai sifat tegas. Tapi mungkin karena stereotip ini ketika perekrutan, ketika pemilihan, perempuan itu tidak terpilih seperti itu. Yang kedua mungkin budaya ya. Karena budaya kita sebagian besar di Indonesia ini adalah patrilineal, sehingga mengedepankan laki-laki sehingga di sini tidak ada kesetaraan gender satu sama sisi ya jadi laki-laki itu dianggap lebih kuat lebih mampu dan segalanya ya kemudian juga budaya bahwa perempuan itu ya memang mempunyai tanggung jawab di bidang rumah tangga ketika mempunyai bidang rumah tangga ya rumah tangga walaupun kadang banyak orang menyepelekan ya tapi sejatinya di rumah tangga ini kan banyak sekali pekerjaannya. Ya, sehingga dengan kesibukan-kesibukan di rumah tangga, sehingga kadang-kadang juga perempuan enggan untuk mencari apa ya, mencari sesuatu tantangan baru karena kesibukannya itu di rumah tangga, mengurus anak, kemudian mengurus kebutuhan rumah tangga. Kemudian berikutnya, kadang-kadang juga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita tidak menutup kemungkinan juga bahwa kita masih berlaku diskriminasi terhadap wanita. Ya, karena identiknya itu pemimpin ya laki-laki seperti itu ya kadang-kadang wanita ketika ada satu calon perempuan dan satu calon laki-laki mungkin mindset dari banyak pemilih itu karena perilaku tegas kemudian bisa lebih cepat mengambil keputusan kalau wanita itu kan banyak sekali pertimbangannya banyak sekali gimana ya pertimbangannya agak lebih ruwet lah kalau dalam psikologi pikiran itu orang mengatakan bahwa perempuan kadang-kadang lebih lebih ruwet lebih banyak pertimbangan kalau laki-laki kan bisa lebih cepat lebih lugas lebih tegas gitu stereotip itu ya kemudian walaupun di dunia sebenarnya kan gerakan feminisme ini untuk menyeimbangkan antara hak asasi manusia antara laki-laki dan juga perempuan ini tapi dalam kenyataannya terutama ini di Indonesia belum bisa seimbang seperti itu karena budaya patrilineal kemudian stereotip dan lain sebagainya ya tapi itu yang pikir kalau wanita diberikan kesempatan ya buktinya contohnya sekarang kan banyak ya di presiden kita juga ada yang pernah wanita kemudian kembali gitu yang ke masa Majapahit pada masa kejayaannya itu kan pernah dipimpin seorang wanita juga ya siapa namanya Pak Semutu mungkin ingat ya sebagai guru sejarah ya Tribuana Tunggadewi ya Tribuana Tunggadewi ya itu kan apa namanya pada masa kepemimpinan beliau dan anaknya Raden Wijaya itu kan menjadi masa-masa keemasan dari Majapahit ya mungkin itu saja sih pendapat dari Tiang kemudian untuk kapan perencanaan program pelaksanaan program kemudian evaluasi program mungkin tadi sudah sangat jelas sekali dipaparkan oleh Bu Sriwarmini selaku kepala sekolah juga bahwa di zaman sekarang ini ya di kurikulum Merdeka ini apapun program yang kita lakukan harus berbasis dengan data. Salah satu datanya itu adalah kita ambil dari raport pendidikan yang biasanya terbit itu di Desember atau Januari itu ya. Di sana kita sudah bisa merancang program apa saja yang
menjadi kelemahan di sekolah kita, baik itu literasi, apakah literasinya, apakah numerasinya, atau mungkin juga karakternya. Nah, dari sana, kepala sekolah beserta juga pimpinan dan juga guru-guru dan juga pegawai membuat sebuah program bagaimana cara meningkatkan kelemahan-kelemahan yang terjadi itu. Kemudian setelah beberapa bulan, mungkin dari kepala sekolah memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri terkait evaluasi ini. Ada yang sebulan dilakukan evaluasi, ada juga seperti yang disampaikan Bu Jero tadi, selama 6 bulan baru dilaksanakan evaluasi. Nah, dari evaluasi tersebut, kita perbaiki apa sih yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang belum, itulah menjadi pokok untuk sarana perbaikan ke depannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas waktu yang sudah diberikan. Dan ucapkan terima kasih, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih Pak Diwasiatnya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi terkait pertanyaan dari Ibu Ayu maupun Ibu Sri? Tidak ada ya? Baik, jika tidak ada dapat saya simpulkan dari tanggapan Bapak Ibu untuk pertanyaan Ibu Sang Ayu. Perempuan itu cenderung bersifat kasih sayang, merangkul bawahannya. Jadi tidak harus seorang pemimpin itu selalu otoriter atau tegas. Dengan sikap lemah lembut juga bisa perempuan itu bisa memimpin bawahannya. Kemudian untuk Ibu Sri Darmayanti, untuk kapan perencanaan administrasi, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan itu dilakukan berdasarkan hasil rapor pendidikan. Setelah dianalisis, kemudian dibuat program, dan setelah dilaksanakan bisa dievaluasi per bulan maupun per 6 bulan. Begitu jawaban untuk Ibu Ayu dan Ibu Sri. Bagaimana Ibu-Ibu? Ya, terima kasih teman-teman, terutama moderator yang luar biasa di sini mengantarkan diskusi hari ini. Saya puas dengan pendapatnya teman-teman ya, terutama pendapat dari baik pendapatnya Pak Madi Sweto dan dari Pak Deus Yatjo dan teman-teman yang lain juga luar biasa. Terima kasih teman-teman semua. Bu Ika, terima kasih. Terima kasih juga untuk pertanyaannya Ibu Ayu. Ibu Sri, bagaimana Ibu Sri? Terima kasih sudah saling berbagi ya dengan konteks-konteks yang relevan memang terjadi di sekolah masing-masing ya, karena Bapak Ibu guru di sini ada yang menjadi kepala sekolah dan guru juga ya. Baik, jadi dari saya cukup Bu Ika, terima kasih Bu Moderator. Terima kasih kembali Bu Sri. Kemudian Bapak Ibu mungkin masih ada yang ingin bertanya? Masih ada yang ingin didiskusikan untuk kesempatan hari ini? Mungkin dari saya sedikit Bu Ika. Silakan Ibu. Jadi di sini luar biasa sekali ya, sebagai ada yang menyatakan sebagai pemimpin itu tidak hanya kalau di sekolah ya, kecil saja di sekolah, tidak hanya sebagai pemimpin guru-guru atau pegawainya, namun kita juga sebagai pemimpin dalam pembelajaran, seperti itu. Nah, jadi sebagai pemimpin itu perencanaan administrasinya ada salah satunya yaitu kalau kepala sekolah atau pemimpin sekolah itu adalah supervisi ya. Jadi yang untuk saat ini di kurikulum Merdeka ini tidak hanya ada supervisi saja untuk menilai pembelajaran bagaimana di kelas yang dilakukan oleh Bapak Ibu, namun kita juga ada istilahnya dengan coaching ya, supervisi. Ini Pak Sangputu pasti sudah sering nih. Ya, saya juga sudah diberikan juga form supervisi karena saya wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, jadi saya juga ikut membantu Bapaknya mensupervisi. Jadi supervisi saat ini sudah tidak seperti dulu lagi ya, baru ada RPP centang seperti itu. Namun kita lebih ke coachingnya. Ya, coaching itu istilah baru, jadi mungkin Bapak istilahnya sih sudah lama ya, tapi mungkin baru-baru ini baru diterapkan. Jadi Bapak Ibu sebagai pemimpin marilah kita mengcoaching
coaching, kalau yang kepala sekolah, ayo kita menggali, coaching itu menggali potensi siswa kalau sebagai guru dan menggali potensi guru seperti itu. Jadi itu penting sekali administrasi ini, kepemimpinan ini yang wajib kita ketahui tentang teknik coaching ini. Oke, seperti apa coaching, mungkin kita bisa belajar bersama-sama bagaimana sih kita menjadi coach bagi coachee kita. Itu saja dari tiang pemantiknya. Terima kasih Bu Moderator dan terima kasih pula Bapak dosen sebagai pengampu. Baik, terima kasih pemantiknya Ibu Dharma. Ini ada istilah baru, saya belum pernah mendengar istilah coaching ini. Yang ada supervisi saya sudah pernah mendengar dan melaksanakan. Ini Pak Sang Putu sudah senyum-senyum, mungkin bisa menjelaskan berbagi info untuk kami yang lain Pak, terutama kami yang di Papua. Silakan Pak Sang Putu. Baik, terima kasih Bu Ika. Mohon izin Pak dosen, Pak Prof, luar biasa diskusi kita hari ini. Jadi banyak hal yang sebenarnya menarik yang menjadi bahan kita sebagai referensi ke depannya. Bagaimana menerapkan kepemimpinan baik itu dalam memimpin pelajaran, memimpin manajemen, itu luar biasa, di mana kalau kita lihat dari administrasi dari apa yang disampaikan paparan itu, jadi memang betul adanya. Jadi memang sebuah pemimpin itu membutuhkan sebab apa yang maksudnya administrasi. Tentu pegangan administrasi inilah yang menjadi pangkal data daripada pemimpin untuk memutuskan sebuah kebijakan nanti, kebijakan yang sesuai dengan visi misi yang diharapkan nanti. Dengan administrasi ini tentunya narasi yang benar dan berpangkal pada basis data yang tepat itu akan memutuskan bagaimana seorang pemimpin, baik dari pemimpin pembelajaran maupun pemimpin guru itu mencita-citakan apa yang diharapkan. Tentu ini kedepannya basis administrasinya tentu yang lebih efektif, bagaimana mengelola administrasi itu secara efisien dan efektif dan efisien, bukan administrasi yang berkepanjangan, sehingga di dalam sebuah lembaga maupun perusahaan maupun sekolah, sehingga pemimpin itu lebih cepat, tepat dalam memutuskan apa yang harus diputuskan segera mungkin, sehingga eksekusi tim di bawahnya lebih langsung diterapkan. Kemudian menurut saya pemimpin itu adalah bagaimana memposisikan rekan atau bawahannya itu bukan pemimpin dengan bawahannya, tetapi bagaimana membuat sebuah tim. Bagaimana tim, ya. Jadi mereka identik dengan sebuah tim bagaimana untuk mencapai visi misi tadi. Entah caranya bagaimana komunikasi atau teknik-teknik yang tertentu. Nah, itu semua teknik. Jadi prinsipnya mereka membentuk sebuah tim untuk mencapai sebuah visi yang akan dicapai. Kalau mengenal atas dan bawahan, tentu ini bukan sebuah pemimpin itu ya. Jadi menurut saya sih bagaimana menerapkan tim sebagai tim ya. Jadi di sekolah ada tim manajemen, tim macam-macam, itulah memposisikan bagaimana keberagaman pendapat dan sebagainya bisa dimasukkan. Nah, kapan dan di mana sikap kita otoriter, tentu seorang pemimpin mempunyai kebijakan-kebijakan yang memang untuk mencapai misi itu tidak harus disenangi atau tidak disukai, tapi bagaimana capaian visi misinya yang harus ditargetkan. Jadi visi misi yang di sana adalah visi satuan pendidikan, bukan visi dari kepala sekolah, visi dari guru gitu ya. Jadi visi dari sebuah lembaga atau perusahaan atau maupun di sekolah begitu ya. Mungkin itu Bu Ika, mungkin kurang lebihnya saya berikan apresiasi luar biasa kepada diskusi hari ini. Tentu ini jadi pegangan kita semua ke depannya. Terima kasih Bu Ika dan Bapak Ibu yang lain, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Sang Putu. Mungkin masih ada lagi yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Sudah cukup, Bu Ika. Oh, sudah cukup. Baik. Kalau sudah tidak ada yang didiskusikan lagi, saya bersama teman-teman mengucapkan terima kasih atas diskusi positifnya hari ini. Bapak Ibu sungguh luar biasa, semua aktif, diskusinya sangat menarik. Mungkin masih banyak hal yang ingin didiskusikan untuk lain kali. Kami dari kelompok 2 mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, dalam menanggapi ataupun
terutama saya selaku moderator, ada ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Santi Om. Om Santi Santi. Baik, terima kasih Bu Ika dan Bapak Ibu kelompok 3, mohon izin yang karena tadi mengawali, mohon izin Bu Porti karena selaku di kelas ini yang memimpin dulu diskusi awal tadi. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan petunjuk Bapak Prof. Untuk hari ini kegiatan perkuliahan dilanjutkan dengan presentasi. Bapak Ibu, semua kegiatan ini sudah terrekod. Nanti Tiang dengan Pak Edi akan menyampaikan daripada hasil rekodnya kepada Pak Prof. Demikian Bapak Ibu, sekiranya ini akan menjadi bahan pertimbangan Pak Prof dalam melaksanakan perkuliahan hari ini. Sekiranya kalau ada, mungkin nanti akan dilanjutkan hasil diskusi hari ini ke minggu depan di perkuliahan yang sama di jam kedua. Demikian Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan sebagainya nanti kita lanjutkan di forum yang lain. Terima kasih. Tiang akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Santi. Rekod Tiang tutup. Untuk doa penutup, mohon maaf, Tiang serahkan kembali kepada Pak Edi. Silakan Pak Edi. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, sebelum perkuliahan ini diakhiri, mari kita duduk dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi.